Halo, halo, halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 1. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Fisika Dasar 2, kami mengangkat judul Pengaplikasian Motor Listrik Sederhana pada Replika Tata Surya. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Eko Oktaviasari dengan NIM 122290007. Lalu, Dinda Setia Utami dengan NIM 122290005, Ega Putra dengan NIM 122290004, Eka Yulianti dengan NIM 122290003, dan Hawarul Azwari dengan NIM 122290006. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet dan kemudian kita aliri arus listrik, maka akan timbul gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus yang dipakai dalam gaya Lorentz yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, B adalah medan magnet dalam satuan Tesla, E adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, L panjang kuat berarus listrik yang masuk dalam medan magnet dalam satuan meter, dan terakhir adalah theta, besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Motor listrik merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip gaya Lorentz, yaitu di saat gulungan kumparan atau konduktor berarus didekatkan dengan medan magnet, lalu dialiri oleh arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan akan menimbulkan gerakan. Adapun bagian-bagian dari motor listrik sebagai berikut. Yang pertama, magnet. Magnet sebagai penghasil medan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, maka putaran yang dihasilkan juga akan semakin cepat. Yang kedua, ada baterai. Baterai sebagai penghasil arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka akan semakin cepat juga putaran motor yang dihasilkan. Yang ketiga, sikat. Sikat sebagai penghubung arus dari baterai ke komutator kumparan. Yang keempat, ada komutator. Komutator sebagai pengubah arah arus yang mengalir agar putaran tersebut dapat terjadi. Motor listrik adalah alat yang memanfaatkan sumber arus dengan interaksi medan magnet di sekitarnya untuk menciptakan perputaran rotor atau kumparan. Dalam hal ini, perputaran rotor dapat dimanfaatkan menjadi salah satu aplikasi replika tata surya yang dapat dimanfaatkan sebagai mainan edukatif untuk anak-anak. Alat-alat yang digunakan yaitu ada gunting, cutter, paku, korek api, tembaga, lem tembak, amplas, dan cat warna. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada styrofoam, kertas manggis, batu baterai, kardus, kawat besi atau besi panjang, tusuk sate, dan saklar. Proses pembuatan replika tata surya dimulai dengan memotong dan melapisi papan dasar dengan kertas manggis, lalu membuat kotak tempat meletakkan dinamo. Selanjutnya, membentuk gabus menjadi 8 buah bola dengan ukuran bermacam-macam dan warnai sehingga berbentuk seperti replika planet. Tancapkan replika planet-planet tersebut pada styrofoam berbentuk bulat dengan menggunakan tusuk sate yang telah diwarnai menjadi warna hitam. Setelahnya, membuat dinamo dengan bahan-bahan sederhana, yaitu kawat, kardus, besi panjang, kabel, magnet, dan kaleng minuman. Sayangnya, dinamo sederhana yang dibuat tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, kami menggantinya dengan dinamo yang telah jadi. Lalu, proses pengerjaan dilanjutkan dengan merekatkan wadah untuk meletakkan dinamo di atas papan datar. Tancapkan replika planet-planet yang sudah disusun tadi di atas wadah dinamo. Tancapkan pada batang panjang yang terletak di tengah-tengah wadah. Terakhir, lukis orbit planet menggunakan cat air.
Percobaan pengaplikasian motor listrik pada replika tata surya dilakukan dengan memvariasikan sumber arus melalui tegangan sebesar 1,5 volt, 3 volt, dan 5 volt. Jika tegangan arus diatur sebesar 1,5 volt, maka rotor dinamo teramati tidak berputar sama sekali. Lalu, apabila tegangan dinaikkan menjadi 3 volt, maka rotor berputar sebanyak 31 putaran per menit. Dan jika dinaikkan kembali menjadi 5 volt, maka rotor berputar semakin cepat, menjadi sebanyak 72 putaran per menit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tegangan sumber daya arus, maka perputaran rotor dinamo akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Atau dengan kata lain, tegangan sumber arus berpengaruh terhadap perputaran rotor dinamo. Pada fakta sebenarnya, besar tegangan sumber arus bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perputaran rotor dinamo, sebab terdapat faktor lain seperti besar medan magnet di sekeliling rotor dan jumlah lilitan atau panjang kawat yang dapat mempengaruhi perputaran rotor. Seperti pada beberapa penelitian sebelum ini, misalnya oleh Catur Prasojo tahun 2002 tentang pengaruh jumlah lilitan kawat pada dinamo, serta oleh Karim dan kawan-kawan tentang variasi kuat medan magnet dan daya listrik input terhadap karakteristik motor listrik DC 2 kutub tahun 2021. Namun, pada percobaan ini, variasi magnet statis dinamo dan jumlah lilitan adalah konstan, sehingga faktor yang berpengaruh terhadap perputaran rotor dinamo adalah tegangan sumber arusnya saja. Lalu, bagaimana perputaran rotor dinamo sehingga replika tata surya dapat berputar dijelaskan sebagai berikut. Jika kawat tembaga rotor dialiri arus listrik, maka arus listrik pada kawat tersebut menyebabkan timbulnya medan magnet kawat yang akan berinteraksi dengan medan magnet dinamo. Selain itu, arus listrik yang mengalir pada kumparan menimbulkan gaya Lorentz akibat kumparan berada di sekitar medan magnet. Pengaruh gaya ini dengan interaksi antara medan magnet kawat dengan medan magnet dinamo, yaitu munculnya perputaran rotor dinamo di mana selanjutnya menyebabkan replika tata surya juga ikut berputar. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari RBL yang kita lakukan kali ini. Untuk kekurangan yang pertama, di antara yang satu, jika dihubungkan dengan baterai yang energinya kurang tinggi, maka dinamo tidak akan bergerak. Kedua, beban di atas dinamo tidak boleh keberatan. Itu akan mengakibatkan dinamo tidak bergerak. Dan untuk kelebihannya, di antaranya satu, alat ini bisa menirukan rekayasa tata surya yang berotasi dengan orbitnya masing-masing. Dua, sebagai alat mainan edukasi pada anak-anak, bagaimana bentuk dan berotasinya tata surya. Tiga, tidak banyak mengeluarkan biaya yang berlebih. 4. Alat dan bahan mudah dicari. 5. Dalam merangkai alat untuk tata surya tidak begitu rumit. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu tegangan sumber arus yang dihubungkan dengan dinamo berpengaruh terhadap kecepatan perputaran rotor dinamo. Jika makin tinggi tegangan sumber arus, maka perputaran rotor dinamo semakin cepat dan begitupun sebaliknya. Rotor dinamo dapat berputar disebabkan terdapat hubungan antara medan magnet lilitan kawat akibat arus yang mengalir pada lilitan tersebut dari sumber arus dengan muatan listrik oleh medan magnet statis di sekeliling motor dinamo. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.